Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang Riyadhah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini aku bacain lagi ya, sambungan curhatan teman-teman yang kemarin. Aku kira sampai di part 3, ternyata sampai video yang keempat kayaknya. Nggak apa-apa ya, aku potong-potong videonya biar kalian juga nggak bosen dengerin. Intermezzo sedikit ya, kalian sadar nggak sih beberapa minggu ini pas kita buka FB, buka Instagram, buka TikTok, sosial media apapun, yang pertama muncul itu adalah berita duka. Awalnya aku kira ini cuman aku aja yang ngerasa seperti itu. Ternyata emang iya, pas aku lihat postingan teman-teman, mereka bukan mengeluhkan sih, lebih ke kayak curhat gitu. Kenapa ya setiap aku buka Instagram, buka Facebook, pertama kali tuh innalillahi, kabar duka, kabar meninggalnya seseorang. Entah itu meninggalnya karena sakit, atau karena pandemi yang sekarang. Ya apapun itu, aku harap ya, aku doain juga teman-teman tetap sehat, kita diberkahi umur yang barokah sama Allah. Entah berapapun itu nantinya, kita berusaha jadi yang lebih baik, karena ini merupakan suatu peringatan juga sih ya buat kita. Kita hidup di dunia itu hanya terminal aja. Ini terminal 2 ya, yang setelah kita ada terminal satunya itu kan pas kita di kandungan. Nah, terminal 2-nya setelah kita lahir ada di dunia ini. Dan terminal selanjutnya itu bakal kita lewatin setelah kita meninggal. Worry, overthinking sudah pasti ya, apalagi pemberitaannya tuh kayaknya tiap hari ada aja pemberitaan yang orang meninggal. Kita sebagai manusia ya nggak bisa yang namanya ngelawan takdir yang Allah sudah tetapkan. Kalau seandainya kita sudah ditetapkan umur segitu, mau seperti apapun keadaan kita, mau sudah berhijrah, mau sedang berhijrah, proses berhijrah, ataupun masih belum sama sekali berhijrah, kalau udah waktunya balik ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam kondisi seperti ini, aku tiba-tiba ingat sama nasihat ibuku ya. Dulu pernah beliau bilang gini, kita tuh sebagai manusia nggak perlu takut-takut amat, nggak perlu yang mikirin banget sampai ketakutan dengan yang namanya ajal atau mati. Karena yang namanya ajal, mati itu sudah pasti akan kita temui kayak gitu. Ya karena kalau seandainya kita takut berlebihan, efeknya, mungkin akibatnya akan jadi malas-malasan ibadah. Kita terus mikirin gimana ya nanti matinya, terus gimana. Ketakutan-ketakutan yang lainnya pasti muncul dan buat kita nggak produktif, padahal masih belum kejadian juga kan. Tapi kita juga nggak boleh nih yang namanya nantang atau terlalu berani sama yang namanya ajal. Misalnya, aku mah biasa aja ya, kalau semuanya meninggal sekarang ya udah meninggal aja. Biasanya kan ada ya orang yang seperti itu. Seolah-olah dia tuh pasrah dan ya menyia-nyiakan kesempatan atau umur yang Allah kasih saat ini. Itu aja intermezzo kali ini, kita lanjutkan ya untuk curhatan teman-teman. Yang pertama datang dari Kak Happy Balkis. Tips benar-benar biar riadohnya itu lillah tanpa berpikir apa keajaiban setelahnya. Jujur dulu aku coba riadoh itu benar-benar ngoyo buat istiqomah dan doanya buat emang pengen punya rumah sendiri. Cuman persoalannya yang lain jadi bermunculan. Nah, Kak Balkis ini adalah salah satu teman aku ya, yang kemarin sempat ngasih testimoni dengan keajaiban W40H beliau mendapatkan rumah tanpa riba. Tipsnya yang pertama, coba deh tanamkan sifat malu sama Allah. Allah sudah ngasih segalanya yang kita mau, ngasih banyak rejeki. Masa perkara salah satu hajat gak dikabul, atau kita dikasih ujian satu aja, terus kita marah, gak ikhlas ibadahnya walaupun itu cuma bentar aja. Coba diingat-ingat lagi, apa sih yang udah Allah kasih hajat kemarinnya, yang mungkin kakak kemarin punya hajat pingin punya rumah, terus Allah kasih. Giliran sekarang Allah kasih sedikit ujian aja, kakak sudah hampir nyerah, hampir nggak ikhlas ibadahnya. Tips yang kedua, coba digedein lagi rasa syukurnya. Dengan begitu kita akan melihat sisi positifnya aja ke Allah. Jadi kita nggak bakalan inget-inget cobaan apa yang udah dikasih sama Allah. Kita bakalan inget kebaikannya Allah aja. Dengan begitu insya Allah rasa ikhlas itu bakalan terlatih dengan sendirinya.
Tips yang ketiga, coba tanyakan sama diri sendiri, mau sampai kapan seperti ini? Ibadah hanya karena ada maunya. Memang gak masalah sih kita punya keinginan terus riadoh minta sama Allah. Yang jadi pertanyaannya sampai kapan? Ibadahnya hanya ditukar dengan urusan dunia aja, sampai kapan? Ingat ya, ibadah yang dihubungkan dengan hajat itu hanya latihan teman-teman, bukan seterusnya seperti itu. Karena yang sebenarnya tujuan utama kita itu ibadah hanya mengharap ridhonya Allah. Kita minta keikhlasannya Allah. Hajat dan ibadah dihubungkan itu hanya sebagai latihan aja. Jangan sampai seterusnya bakal seperti itu. Kalau kita menghubungkan hajat dan ibadah terus-terusan ya sampai akhir, buat Allahnya kapan? Kita ibadah serius, kalau seandainya hajatnya dikabul. Kalau nggak dikabul, kita nggak mau ibadah. Mau sampai kapan? Coba tanya ke diri sendiri. Ngomongin masalah, ya kita hidup di dunia ini kan memang untuk menghadapi masalah. Orang sekaya apapun ya, mulai dari dia bangun tidur, mau ganti pakaian, cari pakaian warna apa yang mau dipakai hari ini, itu sudah sebuah masalah. Terus kita mau makan sarapan apa hari ini, dan itu udah masalah juga. Yang perlu kita ingat ya, setiap hari kita tuh berpindah ke satu masalah ke masalah yang lain, dari satu takdir ke takdir yang lain. Capek ngadepin masalah, istirahat. Kalau sudah, ya bangun, kita cari solusinya. Libatkan Allah, minta dimudahkan cari solusinya. Jadi jangan buat alasan karena riadoh banyak masalah yang bermunculan. Itu sama halnya kita menyalahkan Allah, menuduh Allah, memojokkan Allah. Karena riadoh nih, makanya nih banyak masalah ya kan. Padahal riadoh nggak riadoh, masalah pasti akan tetap ada, seperti itu. Yang kedua datang dari Kak Melitrik. Disolawatin malah curigaan sama suami, suka sedih gak jelas, takut kehilangan, dan makin sayang. Kalau makin sayang, alhamdulillah dong, disyukurin. Nah, kalau curigaan, itu yang namanya was-was setan. Dan bisa jadi itu dari pemikiran kita sendiri. Coba aja dibanyakin istighfarnya, kurangin tontonan yang gak berfaedah, seperti film-film yang mengangkat judul perselingkuhan. Sekarang banyak banget kan, udah bukan hal-hal yang tabu lah seperti ini tuh. Kenapa? Ya biar kita nggak worry sendiri, suami nggak ngapa-ngapain karena kita sering nonton film yang begituan ya, perselingkuhan. Akhirnya masuk nih ke otak ya kan, ke perasaan, ke pemikiran, kira-kira suamiku di kantor seperti ini juga nggak ya? Jangan-jangan suamiku juga selingkuh. Nah ini nih pemikiran yang awalnya membuat kita khawatir sendiri. Kalau kita bisa membedakan ya mana film dan kehidupan, bisa ngefilter semua informasi yang masuk ke dalam pikiran, ya nggak masalah kita mau nonton apa aja. Selawatin aja terus, lawan aja setannya. Jangan berhenti, nanti kalau berhenti setannya kesenengan. Dan kalau suka sedih sendiri, itu indikator kita sudah diambang capek kak. Badan kita tuh lelah, coba aja istirahat sejenak sambil istighfar, self-healing dengan tahajud malam, ceritakan semua yang kakak rasakan sekarang sama Allah, kecurigaan kakak dan lain-lain, ceritakan semuanya. Insya Allah nanti bakal hilang dengan sendirinya. Selanjutnya dari Kak Ade Irma. Nah ini temanku satu komunitas bisnis ya dulu. Halo Mbak Ade, gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Beliau bilang bisnis pernah naik, sekarang lagi turun. Barusan jual akun bisnis 90k. Alhamdulillah masih ada rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Ya namanya bisnis emang naik turun. Apapun keadaannya, jangan sampai kita lupa buat bersyukur. Keren nih Mbak Ade, meskipun turun, beliau masih tetap bersyukur dan alhamdulillah ya. Semoga bisnisnya setelah ini semakin berkembang ya Mbak Ade ya. Lebih maju dari sebelumnya, amin. Next dari Kak Rita Dian 18, belum bisa rutin baca Yasin dan Al-Waqiah, masih loncat-loncat harinya bun. Ini juga sering banget sih aku bahas di video sebelum-sebelumnya, dikuatkan lagi imannya Kak. Karena kalau kita nggak ada niat ya, atau niatnya kurang kuat, mau sebanyak apapun motivasi yang masuk ke dalam diri, ya nggak bakalan jalan. Karena niat itu salah satu bahan bakar untuk kita riadoh kayak gitu. Kalau semuanya niatnya kuat, meskipun nggak ada motivasi dari orang lain, ya kita bakal ngelakuin aja, enjoy aja ngelakuinnya. Itu aja sih ya podcast kali ini, curhatan dari teman-teman. Kita lanjutkan besok di part keempat. Semoga ada satu hal yang bisa kamu ambil dari video ini. Tetap istiqomah,
Dan jangan lupa selalu bersyukur. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.